Blok Dewasa dan Masa Tua, Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Perkenalkan, saya Dr. Marisa M. Gizi, SPPK, staf pengajar di bagian ilmu gizi atau SIA. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pola makan keluarga. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga itu terdiri dari ayah ibu dewasa, kemudian ada lansia, kemudian juga ada anak usia balita, bahkan bayinya. Jadi seiring dengan pertambahan usia, jadi masing-masing kelompok usia ini punya berbagai macam penyakit seperti stunting, anemia, kurang gizi, kegemukan itu terjadi pada bayi dan balita. Kemudian pada usia remaja juga terjadi permasalahan gizi seperti kurang gizi dan anemia. Kemudian pada usia dewasa, baik ibu hamil maupun orang dewasa normal, itu juga terjadi penyakit-penyakit yang sangat terkait dengan pola gizi dan pola makan seperti diabetes, darah tinggi atau hipertensi dan penyakit metabolik lainnya. Hingga masa tua ya, jadi juga terjadi penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal dan sebagainya yang memang cukup sangat berkaitan ya dengan pola makan. Nah, sebenarnya penyakit itu sangat ditentukan oleh gaya hidup dan pola makan, terutama penyakit yang degeneratif ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya pola makan yang baik? Kalau kita lihat dari dua gambar berikut ini, mungkin Anda bisa memilih ya, kira-kira mana yang Anda lebih sukai ya. Kandungan zat gizi yang sedikit atau kandungan zat gizi yang banyak. Pilihannya ada di kita semua. Mari kita lihat, secara definisi, pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu untuk mempertahankan kesehatan, mempertahankan status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Artinya, dalam semua tahapan yang saya sebutkan sebelumnya, diperlukan sekali pengaturan pola makan. Nah, mungkin kita sering mendengar ya, istilah gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang? Nah, bisa dilihat dari tumpeng gizi seimbang. Di bawahnya ini ada base-nya, ini adalah olahraga, kemudian mengukur atau memantau berat badan ya, kemudian menjaga kebersihan, dan setelahnya ada mengkonsumsi air minimal 8 gelas per hari atau minimal 2 liter per hari. Lalu ada makanan pokok yang mendominasi, kemudian dilanjutkan dengan sayur buah, kemudian lauk pauk, dan puncak piramidanya adalah gula, garam, dan minyak. Coba perhatikan bahwa sangat sedikit komposisi atau jumlah gula, minyak, dan garam yang dianjurkan. Artinya, jika kita merefleksikan dengan pola makan masyarakat Indonesia sekarang ini, justru agak kebalik ya. 98% masyarakat Indonesia sangat sedikit mengkonsumsi sayur dan buah, tetapi sangat tinggi mengkonsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, kalau kita terjemahkan, bagaimana sih menerjemahkan prinsip gizi seimbang tadi ke dalam pola makan kita sehari-hari dalam keluarga, maka bisa diperhatikan dari isi piringku. Dari isi piringku, dalam satu buah piring, maka setengahnya adalah buah-buahan dan sayuran, kemudian setengahnya lagi, sepertiganya adalah lauk pauk, dan 2/3-nya adalah makan pokok. Ini bagi yang tidak mempunyai penyakit tertentu. Tetapi bagi yang punya penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit lainnya, tentu kita akan bisa menyesuaikan kembali. Atau pada pasien-pasien kegemukan, kita bisa recomposition atau mengatur porsi karbohidrat dan lauk pauk ini. Mungkin karbohidratnya bisa sepertiganya saja, sedangkan selebihnya 2/3 dari setengahnya adalah lauk pauk. Oke. Kita memperoleh energi tentu saja dari makanan ya. Energi yang kita peroleh bisa dari makronutrien berupa karbohidrat, lipid, dan protein. Kemudian juga kita kenal ada mikronutrien yang terdiri dari mineral dan vitamin, dan yang paling penting walaupun dia tidak termasuk ke dalam makro maupun mikronutrien adalah air ya. Nah, untuk memastikan bahwa gizi kita terpenuhi, gizi keluarga terpenuhi, maka bisa kita rujuk pada angka kecukupan gizi. Jadi angka kecukupan gizi adalah rata-rata zat gizi sehari yang bagi hampir semua orang sehat, menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik, dan keadaan fisiologis diperlukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun memang kalau per individu tentu bisa jadi kebutuhannya bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi
secara keseluruhan di komunitas, maka kita bisa mengambil atau berpatokan pada angka kecukupan gizi ini. Nah, angka kecukupan gizi ada yang terbaru ya, tahun 2019, jadi bisa dilihat di semua kelompok usia ada patokan atau batas minimum requirement bagi seseorang individu, misalnya energi, protein, lemak, karbohidrat ya, kemudian vitamin ya, vitamin dan mineral, jadi lengkap. Artinya kalau saya mau merujuk secara umum saja, nanti mungkin bisa kita bertugas di layanan primer, maka bisa merujuk pada angka kecukupan gizi yang memang disesuaikan untuk orang Indonesia. Berbeda ya antara orang Indonesia, kemudian orang Asia yang lainnya, atau orang Eropa, tentu saja kebutuhannya berbeda. Nah, setelah tahu ya tentang pola makan tersebut, bagaimana kita implementasi dalam pola makan sehari-hari? Terjemahkan dalam menu makanan. Bagaimana prinsip penyusun menu? Yang pertama, kita harus tahu menu, definisi menu apa ya. Jadi menu adalah kumpulan berbagai macam hidangan atau makanan yang disajikan untuk seseorang atau kelompok orang untuk setiap kali makan, berupa susunan hidangan pagi, siang, dan malam. Artinya tujuannya ini juga untuk sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan ya. Kemudian intinya adalah untuk mengoptimalkan kesehatan seseorang atau kelompok yang kita tuju itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyusun pola makan atau menu untuk keluarga, maka kita berupaya untuk menjaga kesehatan keluarga tersebut ya. Prinsipnya harus diet yang adekuat, artinya kembali tadi ya, kembali kepada konsep gizi seimbang, diawali dengan menentukan kebutuhan dan mengandung 5 kelompok zat gizi tadi. Ada makronutrien, mikronutrien seperti karbo, protein, lemak, makronutrien, kemudian vitamin, mineral ini untuk mikronutriennya, dan jangan lupa air dan serat. Oke, yang perlu diperhatikan lagi adalah makan beraneka ragam, karena satu zat gizi tidak terdapat hanya pada satu bahan makanan gitu ya. Jadi kalau memang mengkonsumsi makanan yang itu aja, kita dikhawatirkan akan mengalami defisiensi akan zat gizi yang lainnya. Meskipun zat gizi itu bahan makanan itu katanya mengandung semua sumber vitamin dan mineral, tetapi ada yang pasti ada yang kurang. Jadi sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Bisa ditandai dengan warna yang beraneka ragam. Oke, kita juga perlu tahu dalam mengatur pola makan keluarga adalah densitas nutrien ya. Densitas nutrien ini menggambarkan kualitas nutrisi dari makanan secara relatif dengan membandingkan rasio dari nutrien terhadap jumlah kalori. Ya, misalnya kita contohkan zat besi ya pada hati sapi ya. Kemudian hati sapi juga mengandung kalsium, tetapi untuk mendapatkan zat besi kita boleh mengkonsumsi hati sapi. Tetapi kalau untuk mendapatkan sumber kalsium yang lebih banyak, mungkin kita bisa memilih susu seperti itu. Jadi densitas nutrien artinya dalam hal ini hati sapi memiliki densitas nutrien akan zat besi lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi, dan sebaliknya juga susu sapi juga memiliki densitas nutrien yang tinggi terhadap kalsium dibandingkan dengan hati sapi ya. Jadi seperti tadi, makanya kita perlu kombinasi atau mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Untuk apa? Untuk mendapatkan semua kebaikan dari zat gizi. Nah, setelah kita tahu densitas nutrien, juga perlu kita pahami tentang label makanan ya. Label makanan mungkin selalu kita lihat ya di makanan kemasan ya terutama. Tetapi ada yang perlu kita ketahui tentang terminologi label makanan. Misalnya yang dikatakan bebas kolesterol. Kita bisa lihat di sini bahwa bebas kolesterol adalah kurang dari 2 mg kolesterol per saji. Jadi meskipun dia dikatakan bebas kolesterol, tapi tidak 0 mg kolesterolnya, tetapi udah sedikit ada gitu ya, sedikit ada kolesterolnya. Kemudian bebas sodium, meskipun dikatakan bebas sodium, maka tetap ada, tetapi memang kadarnya adalah kurang dari 5 mg per saji. Hal ini penting karena ketika kita merawat atau memberikan saran nutrisi kepada pasien-pasien dengan penyakit ya, misalnya hipertensi ya, kita boleh memilihkan bahan makanan seperti ini. Dipilihkan yang bebas sodium daripada kita menyarankan rendah sodium, seperti itu ya. Kemudian ini juga dikatakan tinggi serat ya, ketika dalam satu sajian itu lebih dari 5 gram per saji.
Kemudian gula ya, meskipun dikatakan bebas gula, tetapi ada sedikit kandungan gulanya per saji. Jadi tidak benar-benar nol, zero ya. Nah, seperti ini cara membaca informasi nilai gizi. Mungkin nanti bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi takaran saji adalah 2 bar. Jumlah sajian per kemasan ada 2. Energi total per sajinya adalah 220 kalori ya. Per sajinya tadi adalah 2 bar ya. Kemudian di dalam satu sajian ini dia ada 2 saji. Artinya kalau kita mengkonsumsi keseluruhan sajian dalam satu kemasan dari produk ini, artinya dia sudah mengandung 2 kali 220 kilokalori. Jadi udah 440 kilokalori ya. Jadi penting sekali memahami ini, terutama bagi orang-orang yang memang kita pantau jumlah asupan kalorinya ya. Seperti ini juga, proteinnya 12 gram per saji. Artinya ketika dia mengkonsumsi habis semua dalam satu kemasan, karena dia dalam satu kemasan ini ada 2 saji, maka dia sudah mengkonsumsi 2 kali 12 gram, 24 gram. Ya, ini cukup tinggi ya. Jarang-jarang nih ada protein tinggi ya, kemudian lemaknya sangat rendah ya, kemudian karbonnya juga cukup rendah gitu ya. Itu penting sekali kita memahami informasi nilai gizi. Dan yang dibandingkan adalah persen AKG. Persen AKG yang mana? Persen AKG yang energinya adalah 2000 kilokalori. Artinya untuk orang dewasa sehat normal. Artinya kalau kita memberikan untuk anak-anak, ini bisa lebih besar ya, sangat besar, atau pada orang lansia juga ini lebih besar gitu. Jadi balik lagi, kita mau kasih ke siapa, kita bandingkan dengan AKG-nya, usia tersebut harusnya. Kalau ini memang di seluruh makanan kemasan dia membandingkan dengan persen AKG untuk sekitar 2000 kilokalori. Artinya untuk dewasa normal sehat. Oke. Mungkin kita pernah mendengar ada beberapa rekomendasi diet ya, ada diet NCEP ya, jadi diet untuk menurunkan kolesterol terutama pada pasien-pasien sindrom metabolik ya. Kemudian ada diet DASH, ada dietary approach to stop hypertension. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya yang diperlukan adalah menyesuaikan makanan yang dia makan itu sesuai sama kulturnya ya, kebiasaan. Jadi kita tidak bisa memaksakan diet-diet yang dari luar ini untuk diterapkan di Indonesia. Selama dia bisa menjalaninya, ya silakan, tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya jika kita memang menyesuaikan dengan pilihan makanan dia sehari-hari gitu ya. Misalnya di sini di diet NCEP itu ada ini ya, saturated fatty acid kurang dari 7%. Ya, memang kita sebisa mungkin memang asam lemak jenuh ini memang kurang dari 7%. Ada lagi diet Mediterranean yang memang MUFA, monounsaturated fatty acidnya itu sangat tinggi ya, lebih dari 20% seperti ini. Nah, MUFA ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari minyak zaitun ya, minyak zaitun atau olive oil atau alpukat. Ya mungkin orang Indonesia itu jarang ya minum minyak zaitun ya, tetapi boleh kita pilihkan yang sumber MUFA yang lainnya ya, seperti alpukat, kacang tanah ya. Itu juga kayak monounsaturated fatty acid. Jadi setelah tahu persentase rekomendasi diet, kita boleh menyesuaikan dengan apa yang tersedia di sekitar kita, seperti itu. Nah, untuk dasar penentuan diet, kita yang pertama adalah memenuhi kebutuhannya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi juga, selain kita memenuhi kebutuhan, kita harus bertujuan untuk meningkatkan kesehatannya ya kan. Kemudian untuk jenis makanannya sedapat mungkin makanan yang dapat diterima ya. Oke. Nah, langkah-langkah menyusun menu, yang pertama tentukan kebutuhan dalam sehari, kemudian diterjemahkan dalam bahan makanan penukar, kemudian ditetapkan pembagian dalam makan dalam sehari, dan teliti kembali. Nah, kebutuhan kalori kita bisa mengukur dengan rumus Harris-Benedict. Nah, berat badan yang digunakan mana? Jika orang atau pasiennya tersebut adalah malnutrisi, maka kita memakai berat badan saat itu. Namun jika pasiennya overweight maupun obesitas, kita boleh pakai berat badan ideal atau berat badan adjusted ya. Kemudian ini adalah kebutuhan untuk jenis aktivitasnya. Ini faktor pengalinya, tadi ada rumus Harris-Benedict, ada pengalinya. Nah,
Misalnya saya contohkan, ini wanita usia 22 tahun dengan berat badan 84,1, tinggi badan 161. Jadi jika diukur maka IMT-nya adalah 32,9 ya. Pasien ini berdasarkan kriteria WHO Asia Pasifik sudah masuk ke dalam obes 2 ya. Meskipun kalau kita bandingkan dengan kriteria WHO saja itu masih obes 1 ya, tapi kalau sudah ada kategori Asia Pasifik sudah obes 2 ya. Dari riwayat makan kita tanyakan, kita anamnesis makannya seberapa banyak, apa saja yang dikonsumsi, lalu kita survei dengan Nutri-Survey. Kita bisa Google aja aplikasinya, ini free, jadi bisa kita ketahui bahwa dia mengkonsumsi 3.700 kalori. Lalu kita bandingkan dengan rumus Harris Benedict tadi, ternyata kebutuhan kalori total adalah 1.687 kilokalori ya. Lalu kita tentukan kebutuhan proteinnya berapa, biasanya dicantumkan 1 gram per kilogram berat badan, kemudian kebutuhan lemaknya 25%, dan kebutuhan karbohidratnya adalah sisanya. Nah, berdasarkan perhitungan jumlah energi dan karena pasien juga ingin menurunkan berat badan, maka kita boleh memberikannya sebesar kebutuhan aslinya ya, 1.700 kilokalori ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita terjemahkan bahan makanan. Lalu kita bagi ya, terjemahkan ke dalam bahan makanan karbo, protein hewani maupun nabati, sayur, buah, minyak, dan karena dia sangat sangat rutin mengkonsumsi kopi, tidak bisa tidak, jadi kita sesuaikan dengan kebiasaan dia, kita boleh tambahkan 1 porsi. Kemudian dibagi persentase makannya, jadi sarapan 25% dari kebutuhan totalnya, kemudian makan siangnya 25%, makan malam 20%, dan diberikan selingan 3 kali 10% ya. Seperti ini. Nah, bagaimana pada saat puasa? Ya, kita sering ditanyakan ya, bagaimana nih pada saat berpuasa, apakah makanan kita tercukupi apa enggak? Jadi sebenarnya total kalorinya sama, tapi persentasenya saja yang dibagi-bagi. Jadi pada saat sahur bisa 40%, buka puasa 10%, setelah sholat maghrib bisa 30%-nya, dan setelah sholat tarawih dihabiskan 20% sisanya ya. Nah, ini adalah contoh jumlah porsi makanan yang memenuhi gizi seimbang untuk dewasa 2000 kalori 19 sampai 29 tahun seperti ini ya. Kemudian yang untuk remaja atau ini bisa 5 porsi nasi. Jadi bisa patokan umumnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat porsi makan harian keluarga mulai dari ibu hamil, kemudian anak hingga lansia, kita perhatikan bahwa bahan makanan pokok tentu bervariasi ya. Nah, kita lihat ibu hamil memang paling tinggi karena memang metabolismenya lebih tinggi daripada dewasa normal. Kemudian yang protein juga bervariasi. Kemudian yang tidak bervariasi artinya cukup ya adalah gula dan lebih kurang minyak ya. Jadi gula 2 porsi itu udah fix, nggak usah ditambah lagi ya. Jadi meskipun kita masih anak-anak atau sudah dewasa atau sedang hamil, konsumsi gula itu tidak bertambah dari usia kecil maupun lansia. Jadi tidak perlu menambahkan misalnya, oh ibu hamil perlu tambahan kalori, jadi boleh makan atau minum minuman yang manis yang dengan gula, nggak perlu. Sebenarnya gula itu hanya dibatasi 2 porsi sehari. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana membagi makanan, kita perlu tahu bahan makanan penukarnya. Ada bahan makanan penukar karbohidrat ya, 1 porsinya adalah 100 gram. Yang ini, piring ini adalah 1 porsi. Kalau 150 gram artinya 1,5 porsi. Kalau 200 gram sudah 2 porsi ya. Itu juga setara dengan di sini roti putih 4 iris, roti putih yang kecil ya. Kalau yang sekarang mungkin karena lebih besar ya, itu sudah 2 lembar roti putih saja sudah setara dengan 1 porsi nasi, yaitu 175 kilokalori. Ya, ini juga kalian bisa baca sendiri daftar bahan makanan penukarnya. Kemudian bahan makanan sumber protein hewani ya. Jadi secara kalori sama. Jadi protein hewani dari daging, kemudian dari ikan ya, itu saling menggantikan karena kalorinya sama. Proteinnya juga tidak jauh berbeda. Ya, jadi bisa dipilihkan daging sapi ya, kemudian ayam ya, kemudian telur ya, ikan juga seperti itu. Nah, ini adalah bahan makanan sumber protein nabati. Ya, kalau nabati sebenarnya jumlah kalorinya sama, tetapi
kualitas protein dari sumber protein nabati itu lebih rendah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Jadi mungkin kalian bisa baca kembali tentang bioavailability protein ya. Jadi bioavailabilitas protein hewani itu lebih tinggi indeksnya dibandingkan dengan protein nabati. Dan protein nabati ini tidak mengandung semua asam amino esensial yang kita butuhkan. Jadi agak merupakan tantangan tersendiri ya pada pasien yang tidak mengkonsumsi protein hewani ya. Misalnya pada vegetarian ya, itu juga tantangan tersendiri karena mereka mungkin tidak tercukupi asam amino esensial. Nanti bisa dibaca lagi apa saja sih asam amino esensial itu. Nah, untuk bahan sayuran ada golongan A dan golongan B. Golongan A ini sayur yang mengandung kalori, sedangkan golongan B itu sangat sedikit kalori, artinya bisa tidak diperhitungkan. Artinya untuk orang yang menurunkan berat badan, golongan B ini boleh dianjurkan untuk dikonsumsi lebih banyak agar serat yang masuk lebih banyak sehingga rasa kenyang lebih lama ya. Sama halnya dengan sayur, buah juga seperti itu. Ada kelompok A dan ada kelompok B, di mana kelompok A itu mengandung kalori tertentu ya, kelompok B sedikit sekali kalori. Kalau diperhatikan memang kelompok A ini memang buah-buahan yang manis ya. Jadi cara praktisnya bagaimana ketika kita merasa buah itu udah manis, artinya buah itu cukup mengandung sekitar 40-50 kalori. Oke, kemudian adalah golongan susu ya, kemudian golongan minyak. Nah, minyak ini satu satuan penukarnya adalah 45 hingga 50 kalori. Setara dengan 5 gram lemak ya. 5 gram lemak itu sekitar 1 sendok teh ya. 1 sendok teh lemak itu sudah setara 45 kalori. Kalau kita ingat tadi buah satu porsinya, satu buah apel ukuran sedang itu juga 45 hingga 50 kalori. Jadi balik lagi ke slide pemilihan makanan yang tadi di awal saya sebutkan ya. Kalorinya sama ya, tetapi zat gizi yang dikandung oleh masing-masing bahan makanan itu berbeda. Bisa jadi kita mengkonsumsi cukup kalori, tetapi mungkin zat gizi yang kita konsumsi tidak cukup. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri kuliah kita mengenai pola makan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.